Halo, selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi Siap Kerja Kemnaker dari PT Adila Preskivarindo Duta. Nah, apa itu aplikasi Siap Kerja? Aplikasi Siap Kerja adalah aplikasi yang memberikan kita akses untuk mendaftar sebagai calon pekerja migran Indonesia secara online. Jadi, mari kita mulai tutorial penggunaan aplikasi Siap Kerja untuk adik-adik CPMI sekalian. Yang pertama, aplikasi Siap Kerja dapat kita akses melalui website siapkerja.kemenaker.go.id, atau kita juga dapat mengakses aplikasi Siap Kerja melalui Play Store atau App Store yang ada di HP kita masing-masing. Oke, sekarang mari kita coba mendownload aplikasi Siap Kerja dari Play Store atau App Store. Di sini saya akan mendownloadnya melalui Play Store ya. Kita buka Play Store kita yang ada di HP kita. Oke. Kita ketik di pencarian Siap Kerja. Nah, oke, Siap Kerja dari Kemenaker ya, adik-adik ya. Kita install. Oke, kita buka aplikasinya. Untuk yang sudah terinstall, buka aplikasi Siap Kerjanya. Nah, di sini ada dua pilihan menu, yaitu daftar dan saya sudah memiliki akun. Jadi, bagi adik-adik yang sudah memiliki akun ataupun pernah mengikuti prakerja, jadi ini sudah terintegrasi ya adik-adik ya. Jadi sudah terlink dengan prakerja aplikasinya. Jadi adik-adik tinggal memakai email dan password yang ada di prakerja untuk masuk ke akun aplikasi Siap Kerja ini. Sekarang kita coba untuk mendaftar. Oke, di sini kita akan mendaftar untuk akun Siap Kerja. Nah, pertama kita diminta untuk memasukkan nomor induk kependudukan yang ada di KTP kita masing-masing. Kemudian di kolom kedua kita memasukkan nama lengkap kita dan harus sesuai dengan KTP ya. Jika sudah selesai memasukkan nomor induk kependudukan dan juga nama lengkap kita klik tombol berikutnya untuk ke langkah kedua. Oke, di langkah kedua ini kita diminta untuk memasukkan alamat email, kemudian kita juga diminta untuk memasukkan nomor handphone. Jadi email dan nomor yang kita masukkan itu harus email dan nomor handphone yang aktif. Di kolom ketiga kita harus memasukkan password. Password ini gunanya apa? Password akan digunakan ketika kita ingin login atau masuk ke akun kita. Oke, nah di password ini itu mempunyai 4 persyaratan. Yang pertama itu minimal 8 karakter. Yang kedua mengandung minimal 1 huruf besar. Yang ketiga mengandung minimal 1 angka. Dan keempat mengandung salah satu dari simbol berikut. Jadi kalau adik-adik tidak memenuhi salah satu dari keempat persyaratan ini, passwordnya tidak akan dapat diinput atau dimasukkan. Jadi harus memenuhi keempat persyaratan ini ya. Nah, ketika semua sudah lengkap untuk kita masukkan, kita klik tombol berikutnya. Oke, di langkah ketiga ini kita akan diminta untuk memverifikasi akun kita dengan nama ibu kandung adik-adik masing-masing. Oke, kita klik lakukan verifikasi. Baik, di sini kita masukkan atau inputkan nama ibu kandung. Setelah selesai, kita klik verifikasi pendaftaran. Setelah selesai proses aktivasinya, kita dapat melihat seperti yang di video ini akan ada pemberitahuan proses aktivasi selesai. Nah, setelah itu kita klik tutup.
Oke, setelah kita selesai melakukan pendaftaran, kita telah memiliki akun Siap Kerja. Nah, di sini dapat kita lihat menu-menu yang ditampilkan seperti Career Hub, Skill Hub, dan sebagainya. Sebelum saya melanjutkan, saya akan pindah ke web browser ataupun Google Chrome. Kenapa? Karena di sini ada satu menu yang hilang, yaitu daftarkan dirimu sebagai calon pekerja migran Indonesia. Jadi mungkin beberapa dari adik-adik sekalian mengalami masalah seperti ini di HP-nya, di aplikasi Siap Kerjanya. Nah, kalau kalian mendapati masalah seperti ini, saya sarankan untuk pindah juga melanjutkannya melalui Google Chrome ataupun melalui komputer. Tapi untuk kalian yang menemukan menu daftarkan dirimu sebagai calon pekerja migran Indonesia di aplikasinya, kalian tetap melanjutkan di aplikasi tersebut. Jadi yang dari web browser maupun aplikasi itu tetap sama caranya, mungkin berbeda tampilan saja. Oke. Jadi di sini kita sudah berpindah ke Google Chrome. Nah, dapat kita lihat di sini status kita belum terverifikasi. Untuk memverifikasinya bagaimana? Kita harus melakukan pengajuan. Jadi caranya melakukan pengajuan yaitu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada menu daftarkan dirimu sebagai calon pekerja migran Indonesia. Bagi adik-adik yang di HP-nya atau di aplikasinya menemukan menu ini, tetap lanjut di aplikasinya ya. Jadi ini caranya tetap sama. Oke, kita klik daftar sekarang. Kemudian di sini kita klik daftar sebagai pencaker. Kemudian di sini kita akan menjawab atau memilih beberapa pertanyaan yang disediakan. Yang pertama, pekerjaan yang kamu inginkan. Nah, jadi klik pilih pekerjaan dan kemudian cari operator mesin dan klik pilihan operator mesin. Kemudian pertanyaan yang kedua, kondisi kebekerjaan saat ini. Nah, di sini disarankan untuk adik-adik memilih fresh graduate. Oke. Kemudian di mana kamu ingin bekerja? Pilih luar negeri dan ketik isiannya nanti Malaysia dan pilih nanti negara Malaysia yang tertampil. Kemudian apakah kamu penyandang disabilitas? Di sini kamu pilih tidak jika memang tidak dan ya jika ya. Oke, setelah selesai klik tombol kirim. Oke, selanjutnya di sini ada persyaratan atau berkas-berkas yang harus kita penuhi untuk melakukan pendaftaran calon pekerja migran Indonesia, yaitu KTP, kartu keluarga, surat keterangan status perkawinan bagi kalian yang telah menikah, surat keterangan izin dari keluarga ataupun wali, dan itu harus diketahui oleh kepala desa ataupun lurah. Kemudian sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, dan terakhir kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Nah, file-file ini atau berkas-berkas ini harus kita scan menjadi bentuk PDF ataupun bentuk gambar atau foto. Setelah kita menyiapkan atau memenuhi seluruh berkas ini, kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk mengisi identitas KTP kita. Jadi kita dapat melihat di sini kita diminta untuk mengupload file scan dari KTP kita, yaitu dengan cara klik upload, kemudian pilih hasil scan yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian di sini kita klik agama, kita pilih agama kita masing-masing. Kemudian yang kedua untuk berkas kartu keluarga. Di sini diminta nomor kartu keluarga.
Kemudian upload file scan kartu keluarga yang sudah kita siapkan. Caranya sama seperti KTP tadi, klik upload dan pilih file scan yang sudah kita siapkan. Kemudian isi NIK kepala keluarga. Kemudian kita di sini juga diminta untuk mengisi atau memasukkan NIP kepala Disdukcapil yang menerbitkan kakak kita. Kemudian tanggal terbit kartu keluarga. Selanjutnya status perkawinan. Di sini kita pilih status perkawinan kita masing-masing. Apakah itu kawin, belum kawin, cerai hidup, ataupun cerai mati. Kemudian relasi dan kerabat. Di sini kita akan memasukkan nama ayah kita, nama ibu, dan juga nama wali. Nah, di sini semua harus terisi ya, jadi tidak boleh ada yang kosong. Selanjutnya, kontak darurat. Jadi kontak darurat ini adalah kontak yang dapat dihubungi. Semisalnya, nomor adik-adik tidak dapat dihubungi ataupun di luar jangkauan. Oke, kita isi, masukkan nama, masukkan hubungan, apakah itu sebagai orang tua kita, kakek, nenek, saudara, kerabat, suami, ataupun istri. Kemudian kita masukkan nomor handphone dari kontak darurat tersebut dan juga alamat. Nah, di sini juga kita harus mengisinya semua. Tidak boleh ada yang kosong ya. Setelah selesai, kita klik selanjutnya. Oke, di tahap kedua ini kita yang pertama akan mengisi berkas surat keterangan izin keluarga ataupun wali. Nah, jadi yang pertama kita upload file surat izin yang sudah kita scan tadi ke dalam sini dengan cara klik upload dan pilih file yang sudah kita siapkan. Kemudian mengisi nomor registrasi dari surat tersebut. Kemudian tanggal surat yang diterbitkan. Kemudian nama kepala desa atau lurah yang menandatangani surat izin tersebut. Selanjutnya, memasukkan nomor NIK dari keluarga ataupun wali yang memberi kita izin. Kemudian memasukkan nama dari keluarga ataupun wali yang memberi kita izin. Selanjutnya, sertifikat kompetensi kerja. Nah, di sini yang pertama kita masukkan sertifikat kompetensi kerja. Nah, di sini juga ada tertulis ijazah pendidikan formal. Oke, jadi ini opsional ya. Kita bisa masukkan sertifikat kompetensi kerja ataupun ijazah kita masing-masing. Nah, itu tergantung dari dinas tenaga kerja masing-masing daerah kita. Jadi, ada yang meminta sertifikat, ada juga memang ijazah, cukup ijazah saja yang diupload. Oke, jadi itu tergantung dinas tenaga kerja dari daerah kita masing-masing. Oke, nah di sini kemudian kita harus mengupload file sertifikat ataupun ijazah kita. Kemudian mengisi bidang pekerjaan atau jurusan pendidikan formal. Di sini opsional ya, jadi bisa diisi, bisa tidak. Oke. Kemudian mengisi nama LSP penerbit sertifikat kompetensi tersebut atau nama lembaga pendidikannya. Kemudian mengisi nama BLKLN yang tertera di sertifikat kompetensi. Di sini juga opsional, bisa kita isi, bisa kita kosongkan. Kemudian tanggal terbit sertifikat yang tertera ataupun tanggal ijazah. Kemudian sertifikat kompetensi, masa berlaku sertifikat kompetensi tersebut. Selanjutnya, surat keterangan sehat. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor surat keterangan sehat. Selanjutnya, mengupload file dari surat keterangan sehat yang sudah kita siapkan. Kemudian, mengisi nama puskesmas, klinik, ataupun sarana kesehatan yang mengeluarkan surat tersebut. Kemudian, memasukkan nama dokter yang menandatangani surat keterangan sehat tersebut. Kemudian, mengisi tanggal surat keterangan sehat. Selanjutnya,
kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Nah, di sini opsional kita bisa memasukkan BPJS kesehatan kita ataupun kartu Indonesia Sehat bagi yang sudah memiliki kartu Indonesia Sehat. Oke. Jadi setelah selesai semuanya, kita klik tombol kirim. Baik, kita telah selesai melakukan pendaftaran sebagai calon pekerja migran Indonesia. Di sini status kita berubah menjadi diajukan, dan kita juga dapat melihat data diri yang sudah kita isi tadi. Di sini semua dapat kita scroll atau pindah ke persyaratan dokumen dan kontak. Nah, bagi adik-adik yang ingin memperbaiki pendaftaran tadi, mungkin ada yang salah upload atau salah pengisian data. Nah, kita dapat mengklik tombol batalkan pengajuan. Jadi kita dapat mengisi ulang dari awal dan melakukan pengajuan kembali. Oke. Jadi kita di sini akan menunggu sampai proses verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja daerah kita masing-masing. Untuk adik-adik yang memiliki masalah ataupun kendala dalam proses pendaftaran ini, adik-adik dapat menghubungi langsung atau mendatangi langsung staf PT Adila. Jadi, untuk menemukan solusi bersama. Oke, jadi sekian saja video tutorial ini. Sekian dan terima kasih.